Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuriatul Rosihani, biasa disapa Tia. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi salah satu wisata religi yang ada di Lombok, tepatnya di Pancor, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Nah, sekarang saya sedang berada tepat di gerbang masuk YPH PPD NW Pancor, yang merupakan yayasan yang mengelola makam pahlawan yang akan kita kunjungi. Tanpa lama-lama, mari kita masuk. YPH PPD NW Pancor adalah salah satu peninggalan dari pahlawan nasional yang akan saya kunjungi makamnya pada kali ini. Yayasan ini didirikan pada tanggal 22 Agustus 1937 dan masih tetap eksis sampai sekarang. Yayasan ini mengelola 16 lembaga pendidikan mulai dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi dan memiliki total santri sebanyak 12.000 lebih. Selain bergerak di bidang pendidikan, yayasan ini juga bergerak di bidang sosial dan dakwah. Nah, teman-teman bisa lihat, sekarang saya sedang berada tepat di depan pelang pintu masuk makam pahlawan Bapak Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Dan teman-teman bisa lihat bangunan yang kokoh berdiri di belakang saya ini merupakan perpustakaan yayasan, sekaligus difungsikan sebagai salah satu tempat untuk mengadakan acara-acara besar seperti pertemuan, muktamar, dan lain-lain. Gedung Birrul Walidain ini adalah salah satu saksi bagaimana Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menanamkan kepada muridnya akan pentingnya kemandirian tanpa bergantung pada pemerintah. Pembangunan gedung ini dimulai sejak tahun 1987 dan selesai pada tahun 2012. Penamaan Birrul Walidain pada gedung ini tidak lain merupakan bentuk pesan beliau kepada murid-muridnya untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Karena puluhan tahun didirikan, gedung ini murni berasal dari sumbangan wali santri dan jamaah. Gedung ini memiliki 99 tiang dengan tujuan agar para murid dan para jamaah senantiasa selalu mengingat Asmaul Husna, nama Allah yang berjumlah 99. Dan sekarang saya sedang berada di komplek makam pahlawan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Tapi sebelum itu, kita isi buku tamu dulu. Sebelum memasuki kawasan makam pahlawan Al-Maghfurullah Maulana Syekh, pengunjung diharuskan mengisi daftar tamu dan rombongan pada stand yang sudah disiapkan oleh pengelola. Tapi sebelum itu, kita cuci tangan dulu ya. Makam ini diresmikan menjadi wisata religi pada tanggal 28 Januari 2021 yang langsung diresmikan oleh Bupati Lombok Timur. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dianugerahi sebagai salah satu pahlawan nasional pada tanggal 9 November 2017, di mana gelar pahlawan nasional beliau langsung disematkan oleh Presiden Republik Indonesia pada ahli waris beliau di Istana Negara. Penganugerahan ini tentu tidak lepas dari kontribusi beliau semasa hidupnya. Beliau yang dikenal sebagai ulama, pejuang, dan pelopor pendidikan di Pulau Lombok. Dan setelah kita masuk, kita akan langsung disuguhkan dengan tulisan tentang beliau, bagaimana beliau melawan tentara Nica di Selong. Ternyata beliau bukan hanya sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan, tapi juga ikut andil dalam penumpasan tentara Nica di Selong.
Madrasah NWDI dan NPDI yang beliau dirikan bukan hanya tempat belajar ilmu agama saja, akan tetapi juga madrasah ini merupakan basis perlawanan terhadap penjajah. Pada saat Perang Revolusi Kemerdekaan, beliau bersama para guru dan muridnya membentuk sebuah gerakan yang kemudian dinamai Laskar Al-Mujahidin. Bersama gerakan-gerakan yang lain di Pulau Lombok, Laskar Al-Mujahidin berusaha mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta di Jakarta. Beliau juga adalah orang yang di balik layar pada penyerbuan tangsi militer Nica di Selong pada tanggal 7 Juni 1946 pada tengah malam sampai dengan tanggal 8 Juni 1946 dini hari. Pada peristiwa ini gugurlah adik kandung beliau, yakni Tuan Guru Haji Muhammad Faisal Abdul Majid bersama 2 orang santri. Di belakang saya ini merupakan musola perjuangan, di mana di musola inilah para murid digembleng untuk lebih mencintai tanah airnya dan agamanya. Di sini juga difungsikan sebagai salah satu tempat untuk melakukan acara keagamaan, misalnya hizb bersama atau bisa ketika ada perayaan-perayaan hari besar Islam. Di musola Al-Abrar inilah tertuang bagaimana beliau tidak memisahkan sama sekali antara nasionalisme dan keislaman, terbukti pada filosofi bangunan yang setiap sudutnya memiliki makna tersendiri. Musola ini dibangun dengan 2 lantai yang melambangkan Al-Quran dan Al-Hadis. Terdapat yang berjumlah 9, yang berarti melanjutkan perjuangan 9 wali songo, dan total semua tiangnya berjumlah 40 sebagai lambang bahwa Rasulullah diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Lebar musola 17 meter dengan panjang 45 meter dan dengan ketinggian bangunan 8 meter bermakna Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan beginilah suasana di dalam makam beliau. Pada temboknya terdapat kaligrafi dan tulisan Arab yang berisi penjelasan tentang silsilah dan keturunan beliau. Kita sudah melakukan ziarah makam. Selanjutnya saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengunjungi museum yang di dalamnya terdapat foto-foto beliau dan peninggalan-peninggalan beliau. Dan beginilah suasana di dalam Museum Hamzah Nawadi. Di museum ini terdapat dokumentasi foto-foto, tulisan tentang bagaimana kiprah beliau dalam mencerdaskan generasi bangsa, serta bagaimana peran-peran beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan beberapa karya beliau yang dibukukan
dan tidak lupa juga diabadikan beberapa penghargaan-penghargaan beliau dari pemerintah. Pada saat ini, Museum Hamzah Madi masih dalam tahap pencarian dan pengumpulan benda-benda peninggalan beliau untuk melengkapi isi dari Museum Hamzah Madi ini. Sampai di sini saya menemani teman-teman semua dalam wisata religi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.